Halo guys, kembali lagi di Rick Channel. Jadi pada video kali ini gue akan coba recreate logo Tokopedia menggunakan Adobe Illustrator. Oke, pertama kita siapkan dulu logo Tokopedia-nya. Kalian bisa mengambil logo Tokopedia ini di Google atau di website Tokopedia langsung. Oke, kalau logonya udah ready, kita langsung mulai tutorialnya. Pertama, kita pilih rectangle tool, kemudian kita set rectangle toolnya. Ini sesuaikan saja ya, sesuai kanvas kalian, karena kanvas yang gue buat ini agak besar, jadi gue set lebih dari 500 pt. Tadi pertamanya gue ketik 500 pt untuk karena bisa ditarik gitu loh. Oke, setelah ready rectangle-nya, kemudian kita tambahkan stroke juga bisa disesuaikan tergantung kanvas yang kalian buat. Jadi kita stroke-nya untuk sementara yang penting terlihat dulu garisnya. Oke, setelah ready, di sini kita akan membuat rounded di kanan bawah. Nah, caranya itu kita klik di rectangle tadi, kemudian di ujungnya ada lingkaran, kita tarik aja ke tengah. Nah, pastikan yang di rounded itu pojok kanan bawah aja, karena logo Tokopedia roundednya di pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kepala. Nah, di area kepala ini, si Topet ini di bagian tengahnya itu ada cekungan ya, karena kita tadi menggunakan rectangle tool. Untuk di posisi tengahnya itu tidak ada anchor pointnya, maka dari itu kita tambahin dulu anchor pointnya menggunakan pen tool. Kemudian kemudian kita akan tarik ke bawah sehingga akan membentuk cekungan gitu di bagian kepalanya. Oke, setelah kita membuat cekungan di bagian kepalanya, selanjutnya kita akan membuat cekungan itu agak mengembang ke atas ya, seperti yang ada di Tokopedia, dan kita menggunakan pen tool lagi. Kita arahkan ke pen tool, kemudian kita klik option sambil ditahan option, kemudian ditarik ke atas, maka garisnya akan melengkung. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mata. Nah, untuk bagian mata sendiri kita menggunakan ellipse tool. Kita buat satu buah lingkaran di sini. Kemudian lingkarannya kita duplicate atau kita reflect. Kemudian copy. Setelah itu kita geser ke samping. Oke, sekarang lingkarannya ada 2. Selanjutnya kita akan buat lagi lingkaran untuk bagian pupilnya yang bagian hitam. Untuk menduplikatnya kita tahan alt sambil ditarik dari lingkaran yang besar. Kemudian nanti kita menggunakan selection tool, kita atur ukuran lingkaran untuk pupilnya. Kemudian posisikan di tengah agak ke bawah. Kemudian kita duplicate lagi yang kecil barusan dengan cara tahan option sambil digeser. Nah, kemudian lingkarannya ada 2 untuk pupil. Selanjutnya kita akan bikin lingkaran yang lebih kecil lagi, caranya sama seperti sebelumnya, dan ini untuk bagian lighting di mata yang bagian putih. Diduplicate juga ke sebelahnya, posisikan di sebelah kiri. Oke, selanjutnya setelah kita buat mata, kemudian agar tampilan logonya sedikit terlihat lebih bagus, kita akan mulai menebalkan garis-garis pinggirnya ya. Kita untuk gua sendiri di sini setnya 30 pt. Oke, 30 pt dulu. Selanjutnya ini dilakukan juga ke bagian lingkaran mata. Sama untuk stroke-nya kita set di 30 pt. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian mata untuk mengcrop bagian lighting di pupil mata.
kita bisa menggunakan Pathfinder Tools, atau kita juga bisa menggunakan Shape Builder Tool. Caranya kita select dua shape di pupil mata dan lighting, kemudian pilih Builder Shape Tool, kemudian tahan Option, lalu hapus bagian yang ingin kita hapus. Selanjutnya kita select kedua pupil mata, kemudian dikasih warna dengan eyedrop. Kita pilih warna yang ada di logo Tokped. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bagian hidung. Untuk bagian hidung sendiri kita akan memakai star. Kita poinnya kita set 3 agar membuat segitiga. Lalu kita rotate dan resize segitiga yang telah kita buat dan posisikan di bagian tengah. Terus kita atur lagi posisi ukurannya hingga sama dengan yang ada di logo. Stroke-nya juga kita sesuaikan dengan ukuran yang lain. Di sini saya buat 30 pt. Kemudian kita bagian atasnya kita akan buat melengkung. Seperti biasa kita akan menggunakan pen tool. Nah, karena di sini ada ankornya, kita remove dulu, kemudian baru kita bisa tarik menggunakan pen tool. Ini sepertinya kemancungan ya. Kita nanti akan buat lebih, nah seperti ini. Oke, kita pas-pasin lagi posisinya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian atas. Jadi Tokped sendiri kan di sini kayak tas belanja gitu ya. Di bagian atasnya ada pegangan. Sekarang kita akan buat bagian pegangannya itu menggunakan ellipse tool seperti biasa. Kita atur-atur posisi ellipse toolnya hingga di tengah, dan kita atur stroke-nya menjadi 50 pt atau kita tebalkan saja, sesuaikan. Setelah itu kita jangan lupa untuk posisikan di paling belakang ya untuk yang pegangan tadi. Selanjutnya kita akan mulai mewarnai si Tokped ini. Kita pakai eyedrop tool seperti biasa. Kemudian di sini kita pilih warna di logo aja dan kita set ulang stroke-nya jadi 30 pt aja. Bagian tubuhnya udah, kemudian kita lanjut ke bagian mata. Kita akan set warna putih. Mata satunya lagi kita set warnanya putih. Nah, ini ketutupan kita pindahin posisinya ya. Untuk shortcutnya kalian bisa klik command terus tanda kurung kurawal. Kemudian untuk bagian hidung kita pilih juga warnanya yang di logo, kemudian set lagi stroke-nya menjadi 30 pt. Oke, sekarang udah mulai kelihatan. Nah, ini masih polos ya. Sekarang kita kasih highlight sama shadow untuk di logonya sendiri. Untuk pertama kita akan kasih di bagian perutnya ya. Bagian perutnya ada lingkaran gitu. Kita pilih warnanya. Kita pakai ellipse tool seperti biasa. Kita atur posisinya di bagian tengah ya, sesuaikan saja. Oke, setelah kita mengatur posisi lingkarannya, sekarang kita akan mulai memotong lingkarannya agar dia jadi setengah lingkaran ya, seperti yang di logo. Di sini saya tadi coba pakai masking tool tapi belum pas. Kita pakai seperti biasa shape builder tool aja. Kita select kedua shape di body sama yang shadow tadi, kemudian
kita kasih warna dulu biar terlihat ya, kelihatan. Dan posisikan di depan ya untuk itunya untuk yang perutnya itu. Kemudian seperti biasa kita pakai shape builder tool, tahan option untuk di max, kemudian hapus bagian yang tidak perlu di bawah, dan kita atur posisinya ya biar lebih pas dengan badan si topet. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat shadow di bagian badannya ya, yang di sebelah kanan itu agak gelap. Kita di sini pakai rectangle tool, kita buat rectangle setengah dari badannya, kemudian kita atur titik poinnya hingga kita sesuaikan dengan badannya ya. Kalian bisa menggunakan selection tool dan pen tool sih di sini. Jika ada anchor, kalian bisa hapus anchornya, kemudian kalian tahan option, kemudian buat cekungan seperti di badan menggunakan pen tool. Untuk bagian bawah sendiri seperti yang di awal tadi, kita buat border ya, cekungan di bagian bawahnya. Oke, kemudian kita hapus stroke-nya dan pilih warna yang lebih gelap seperti di logo Topet. Kita pakai eyedrop tool. Oke, jika sudah dapat warnanya, kita atur layeringnya ya, pindahin shadownya ke paling bawah setelah body, lalu selesai. Tinggal nanti diatur-atur dari sisi stroke-nya kita buat di luar agar nggak mengganggu di dalam. Oke, sampai sini sudah agak rapi. Selanjutnya kita pindah ke bagian perut, dan di sini kita akan mulai mewarnai bagian perut. Bagian perut sendiri ini ada dua warna. Pertama untuk warna dasarnya, kemudian ada warna shadownya. Nah, untuk warna shadownya kita duplikat dari warna dasarnya, kemudian posisikan kembali ke semula. Kita pilih warnanya menggunakan eyedrop, lalu buat rectangle di bagian samping yang akan kita potong agar warnanya jadi ada dua seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paruh. Jadi paruhnya juga kita akan ditambahkan shadow dengan cara duplikat, kemudian posisikan kembali ke posisi semula, lalu kita akan memotongnya. Kita pilih dulu warnanya, warna shadownya, kemudian kita akan membuat rectangle untuk memotong sebagian dari paruhnya ini dengan menggunakan shape builder tool. Setelah semua bagian yang tak diinginkan dihapus, selanjutnya kita atur stroke yang ada di paruh belakang itu menjadi di luar, sehingga shadownya itu ada di dalam paruh. Setelah semuanya sudah ditambahkan shadow, selanjutnya kita akan mengubah warna stroke menjadi abu-abu seperti di logo Topet. Sejauh ini logonya sudah mulai terlihat bagus, dan kita akan menyesuaikan beberapa bagian yang masih kurang sesuai. Di sini saya akan menyesuaikan bagian badannya karena terlihat terlalu tinggi ya. Kemudian kita menggunakan, di sini saya menggunakan selection tool aja, lalu kita tarik ke bagian atas. Begitupun bagian perutnya kita sesuaikan juga. Lalu untuk di bagian cekungannya di sini seperti kurang melengkung gitu ya, diatur juga. Dan di bagian atasnya pun sama, di bagian pegangannya kita agak turunin hingga lebih pas. Selanjutnya kita akan menambahkan shadow di bagian mata, karena tadi sempat ke skip. Ternyata di bagian mata bawahnya itu warnanya tuh sedikit berbeda, jadi lebih ke abu-abu. Sekarang kita akan mulai menambahkan. Pertama kita caranya tuh hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita memakai shape builder tool, kita duplikat bola matanya, kemudian kita posisikan. Yang nanti kita akan potong bagian yang tidak sesuai menggunakan shape builder tool.
sebelum mulai memotong, pastikan stroke di dalam lingkaran yang kita copy itu udah dihilangkan. Setelah itu baru kita mulai potong. Oke, dan hasilnya seperti ini. Tidak lupa kita ganti stroke-nya, line stroke-nya pindahin keluar. Untuk bagian mata sebelahnya juga prosesnya sama, kita duplicate dulu. Jangan lupa nanti stroke-nya dihapus dulu sebelum kita menggunakan shape builder tool. Kemudian kita select kedua bola matanya, yang belakang sama yang atas, lalu tahan option dan kita hapus bagian yang kita tidak inginkan. Oh iya, untuk bola mata yang belakangnya jangan lupa warnanya diganti menjadi disamain ya, di abu-abu. Oke, sampai di sini sudah lebih bagus ya. Tahap terakhir kita mulai merapikan semua bagiannya. Di sini saya akan memperbesar area matanya karena untuk di logo sendiri itu matanya tuh lebih penuh gitu, lebih gede. Nah, di sini saya akan memperbesarnya. Kita select bagian-bagian yang akan kita perbesar, lalu tarik aja. Oke, kemudian posisikan agar lebih rapi. Dan segini cukup ya. Oke, selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.